Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 9, subtema 3, pembelajaran ke-6, di mana kompetensi dasar kita hari ini ada PPKN dan bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak terhadap lingkungan, akibat kewajiban manusia terhadap lingkungan tidak terpenuhi, dan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Sekarang anak-anak bunda silakan di pause terlebih dahulu atau di stop videonya. Kalian membaca teks berikut ya, yang berjudul bencana banjir dan kegiatan manusia ya. Seperti pada pembelajaran yang kemarin, bahwa akibat dari kegiatan manusia itu ada beberapa bencana ya, seperti banjir, tanah longsor, hutan gundul, pemanasan global, dan lain sebagainya ya. Sekarang anak-anak bunda silakan dibaca terlebih dahulu teksnya ya. Nah, sampai dengan slide selanjutnya. Nah, ketika sudah membaca, bunda akan melanjutkan pembelajarannya ya. Ada beberapa anak bunda kewajiban yang harus kita laksanakan terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan lingkungan ya. Ini wajib sekali anak-anak bunda ya, baik itu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun lingkungan sekitar rumah kita ya. Untuk apa kita menjaga kebersihan lingkungan? Supaya hidup kita nyaman, tentram, dan sehat ya. Kemudian kita bisa melakukan penanaman pohon apabila hutan tersebut sudah gundul ya. Untuk apa pohon tersebut? Supaya bisa menyerap air hujan dan menyimpan air cadangan ya. Kemudian kita bisa menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan ya, yang tidak menyebabkan polusi udara, dan kita bisa memperindah lingkungan kita dengan cara menanam beberapa pohon ya, menanam bunga, bisa di rumah, bisa juga di sekitaran tempat tinggal kita ya. Nah, ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita akan mendapatkan yang namanya hak ya anak-anak ya. Nah, hak yang kita peroleh dari lingkungan itu yang pertama, kita bisa menikmati lingkungan yang bersih, yang segar, serta yang sehat ya. Kemudian kita juga akan mendapatkan air. Nah, apabila lingkungan kita bersih, maka air yang akan dihasilkan dari cadangan air tanah yang diserap oleh akar tumbuhan akan bersih juga ya. Nah, tetapi kebalikannya, jika tidak ada pohon ataupun lingkungan kita itu kotor, maka air yang akan dihasilkan pun tidak akan bersih dan sehat ya. Kemudian tumbuhan dan hewan itu juga akan hidup sehat dan terhindar dari bencana alam serta terhindar dari berbagai pencemaran lingkungan. Bisa kita bayangkan anak-anak, apabila kita tidak menjaga lingkungan kita, misal kita membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah di selokan, di sungai, itu akan menyebabkan bencana alam ya. Seperti apa? Seperti banjir ya. Dan akan ada berbagai pencemaran lingkungan ya. Kemudian ada beberapa akibat kewajiban kita anak bunda terhadap lingkungan itu tidak kita laksanakan atau tidak kita penuhi. Jadi semua hal di dunia ini anak bunda ada akibatnya ya, apabila tidak kita penuhi ya, tidak kita jalankan kewajiban tersebut. Yang pertama apa akibatnya? Akibatnya manusia itu tidak akan mendapatkan hak-haknya terhadap lingkungan. Jadi apabila kita tidak memenuhi kewajiban yang sudah bunda jelaskan tadi, maka kita juga tidak bisa menuntut dan mendapatkan hak-hak kita terhadap lingkungan. Kita tidak bisa mendapatkan air bersih, tidak bisa mendapatkan lingkungan bersih, terhindar dari bencana itu juga tidak bisa, karena kita sendirilah yang tidak memenuhi kewajiban tersebut ya. Kemudian kualitas lingkungan itu semakin hari semakin menurun
ya. Begitu juga kualitas kehidupan kita ya. Kemudian daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia itu akan menurun sehingga sumber daya alamnya juga akan berkurang. Selanjutnya, kelangsungan kehidupan manusia dapat terancam oleh bencana alam dan kelangsungan kehidupan itu dapat terancam oleh berbagai penyakit ya. Bisa kita bayangkan anak-anak bunda ya, apabila kita tidak memenuhi yang namanya kewajiban kita terhadap lingkungan, banyak sekali akibat negatif yang akan kita dapatkan ya. Oleh sebab itu, makanya kita harus melaksanakan yang namanya kewajiban ya. Ada beberapa contoh anak-anak bunda kegiatan atau pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang ya. Nah, yang seimbang yang pertama, kita harus menjaga kebersihan lingkungan sehingga kita juga dapat menikmati lingkungan yang bersih. Nah, ini maksud seimbang di sini yang sejajar ya. Jadi apabila kita melaksanakan kewajiban membersihkan lingkungan, sudah pasti kita akan mendapatkan haknya ya. Apa haknya tadi? Haknya kita dapat menikmati lingkungan yang bersih, yang nyaman dan juga sehat ya. Tidak mencemari udara. Apabila kita tidak mencemari udara, maka kita akan terhindar dari bencana banjir dan longsor ya. Nah, selain kita tidak mencemari udara, kita juga tidak mencemari lingkungan kita ya. Di sini tidak mencemari udara, tidak mencemari air, tidak mencemari tanah, tidak mencemari lingkungan, maka kita tidak akan ada bencana. Kita bisa terhindar dari bencana apabila kita tidak mencemari lingkungan kita ya. Kemudian kita menjaga kelestarian hutan. Nah, apabila kita tidak menebang pohon sembarangan, kita tidak mengambil kayu sembarangan di hutan ya, kita juga akan terhindar dari bencana banjir dan longsor serta kekeringan ya. Kemudian kita bisa menanam pohon di sekitar rumah kita sehingga lingkungan di rumah kita itu senantiasa akan segar, akan asri ya. Dan kita bisa mendaur ulang bekas barang bekas sehingga barang bekas tersebut tidak menumpuk, juga hasilnya bisa kita jual dan kita juga bisa mendapatkan yang namanya uang ya. Nah, itu beberapa contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Jadi diingat anak-anak bunda bahwa melaksanakan kewajiban itu merupakan tanggung jawab semua manusia apabila kita ingin mendapatkan hak kita. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban kita, maka akan ada beberapa akibat yang kita peroleh ya. Dan kita juga harus melaksanakan kewajiban kita sehingga kita akan mendapatkan hak kita ya. Nah, mungkin anak bunda sampai di sini saja penjelasan tentang hari ini ya. Materi kita hari ini, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan tetap stay at home ya. Nah, anak bunda mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah bunda mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Bunda akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.